Halo semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik aja ya. By the way, kenalin, aku Denis Ayu Yustika Ningrum. Dan aku Ali Zulfikar, biasa dipanggil Ali Zul. Nah, di video ini kita bakal ngupas tuntas nih gimana sih caranya ningkatin kepercayaan diri dan juga biar nggak gugup kalau lagi ngobrol di depan umum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video kali ini. Teman-teman di sini pasti pernah lah ya ngelakuin presentasi di depan kelas, atau mungkin ngomong-ngomong di depan umum, atau mungkin akhir-akhir ini kalian ngisi di webinar-webinar tertentu. Nah, itu salah satu dari implementasi public speaking. Public speaking itu singkatnya kita ngobrol di depan umum. Tapi pernah nggak sih kalian itu ngelihat orang lain atau bahkan kita sendiri itu waktu lagi presentasi atau mungkin lagi public speaking itu kurang percaya diri, gugup, atau bahkan kayak gini? Tips yang Atau seperti ini, dari seorang speaker, ya. Atau bahkan lebih parahnya itu kayak gini. Sebagian besar dari kita pasti pernah lah ya kayak gitu. Sekarang gimana sih caranya kita itu ningkatin kepercayaan diri kita atau bahkan menghilangkan rasa gugup ini saat lagi public speaking atau lagi presentasi? Langsung saja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu penguasaan materi. Nah, sebagai speaker ataupun pembicara, penting banget dong untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Gimana nih caranya? Teman-teman bisa banget untuk research, kemudian membaca buku, membaca materi-materi seputar materi yang akan disampaikan. Bisa juga dengan googling ya. Kemudian teman-teman juga bisa banget untuk mencari-cari nih di media sosial. Biasanya kalau aku sih Twitter ya, karena Twitter itu biasanya punya hot trendingnya itu kekinian banget, now gitu deh. Habis itu H-1 itu kadang cukup deh, tapi akan lebih baik lagi kalau materi itu kita cari-cari lebih lama lagi, misalnya H-1 bulan agar lebih matang seperti itu. Nah, dengan kita menguasai materi, nantinya saat hari H kita tuh nggak kagok, nggak bakal kehabisan apa yang akan dibicarakan, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa banget untuk menuliskannya di note kecil. Lalu, aku saranin juga nih buat teman-teman untuk tidak menghafalkan materi tersebut, tetapi memahaminya. Kenapa? Karena dengan memahami tentu kita secara gak langsung juga menguasai dan menghafalkan. Tetapi dengan menghafalkan belum tentu kita juga menguasai dan juga memahami. Seperti itu. Tips yang kedua yaitu latihan sebelum berperang. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya latihan sebelum berperang itu kita intinya latihan dulu nih sebelum melakukan public speaking. Mungkin kalian sering banget kali ya kayak nonton atau baca-baca tips seputar public speaking, itu kebanyakan ngomongin tentang latihan itu di depan kaca. Tapi kami lebih menyarankan nih, kalau latihan itu bukan di depan kaca aja, tapi bisa dengan merekam diri kalian sendiri. Habis itu, setelah kalian rekam, bisa banget kalian evaluasi dari rekaman kalian. Nah, jadi dari rekaman kalian bakal tahu nih di mana sih kekurangan kalian dan kalian bakal tahu di mana yang harus dievaluasi kembali. Tips yang ketiga yaitu ketahui siapa target atau audiens kita. Nah, tips ini nggak kalah penting dengan kedua tips sebelumnya. Kenapa? Karena dengan mengetahui audiens kita bisa menentukan bagaimana kita membawakan suatu materi atau menggunakan bahasa yang gimana sih untuk presentasi atau public speaking kali ini, kayak gitu. Misalnya nih, aku kasih contoh kalau audiens kita itu anak-anak muda atau anak-anak milenial. Nah, ini akan baik banget buat teman-teman menggunakan bahasa yang kekinian, yang zaman now kayak gitu, biar audiens kita nggak bosen buat dengerin. Lalu sedangkan untuk audiens kita, orang-orang yang lebih tua atau lebih senior atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kita, harus banget untuk menggunakan bahasa yang sopan dan juga pembawaan yang lebih formal, seperti itu. Kan nggak lucu ya kalau yang lebih tua atau yang lebih senior tapi kita menggunakan bahasa anak muda. Bisa aja beliau-beliau itu tidak tahu atau bahkan kita dianggap tidak sopan, seperti itu. Tips yang keempat yaitu tingkatkan interaksi dengan audiens kita. Nah, sebagai seorang speaker, kan kita harus bisa memberikan informasi yang jelas nih kepada audiens. Dengan kita meningkatkan interaksi dengan audiens, kita bakal tahu nih kekurangan kita itu kayak apa sih.
kira-kira audiens kita paham nggak sama apa yang lagi kita omongin. Terus, dengan kita meningkatkan interaksi kita bakal nggak ngerasa sendiri, terus kita nggak bakal ngerasa nervous, dan juga waktu lagi public speaking, kita bakal jauh lebih percaya diri. And last but not least, yaitu ketahui kekuranganmu. Kenapa nih kok kekurangan? Kenapa nggak kelebihan, Kak? Nah, dengan kita mengetahui kekurangan kita ketika public speaking, kita bisa mengantisipasi atau mencari solver dari kekurangan tersebut. Misalnya nih, kalau aku biasanya berbicara terlalu cepat. Dengan berbicara terlalu cepat ini, aku kerasa nggak nyaman dan aku ngerasa tuh kayak nggak enak. Jadi aku lebih gugup kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya mengatasi hal ini yaitu dengan berhenti sebentar, kemudian tarik nafas dalam-dalam, lalu senyum, kemudian mencoba untuk bicara lebih pelan. Nah, ternyata dengan berbicara lebih pelan, aku lebih menikmati bagaimana aku berbicara dan dapat lebih mengendalikan aspek-aspek dalam public speaking, seperti mimik dan juga intonasi, gitu. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala yang sama, boleh banget untuk ngikutin tips dari aku. Nah, itu tadi merupakan tips untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengatasi gugup ketika public speaking. Dan conclusion untuk video kali ini adalah: Yang pertama, nguasain materi. Yang kedua, banyak latihan. Yang ketiga, tahu nih siapa audiens yang kita target. Terus yang keempat, banyak-banyak interaksi sama audiens kita biar kita nggak merasa sendiri. Dan yang terakhir, tahu apa kekurangan dari kita. Sekian video dari kami, semoga nih video yang kami berikan kepada kalian bisa bermanfaat dan bisa menambah kepercayaan diri kalian nih saat lagi public speaking nanti. Dan buat teman-teman yang ingin sharing-sharing atau ngobrol lebih lanjut mengenai kendala apa aja yang pernah kalian alamin ketika public speaking, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Dan See you next time.